Perkembangan teknologi nuklir saat ini berkembang cukup pesat ya, cukup pesat. Memang diawali dari hal yang kurang nyaman ya untuk perang ya, untuk bom nuklir ya. Meskipun kita ada benefit di situ. Jadi begitu ada bom nuklir di Hiroshima Nagasaki, maka kemerdekaan kita bisa dipercepat. Jadi bisa mempercepat keinginan untuk merdeka itu ada di situ. Jadi kita ada benefitnya di situ. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini kita belum ada pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Dan perlu diingat ya bahwa negara maju, negara industri itu rata-rata punya pembangkit listrik tenaga nuklir karena memang dia lebih efisien ya, dari segi pemanfaatan bahan bakar. Bisa digambarkan Mas ya, 1 gram uranium 235 itu setara dengan panasnya 3 ton batu bara. Dari hasil reaksi fisi uranium itu, reaksi fisi di dalam reaktor nuklir akan dihasilkan namanya plutonium. Plutonium ini nggak ada di alam. Jadi, dan plutonium bahan bakar lagi nih. Maka kalau suatu negara tidak mempunyai reaktor riset, reaktor daya, dia tidak akan punya plutonium. Meskipun nanti masih ada proses lagi lah dan ada hubungan dengan internasional. Tapi anyway, plutonium tadi adalah bahan bakar ke depan lagi. Oke. Nah, perkembangannya PLTN itu makin hari itu makin bagus. Sekarang sampai dengan generasi 4. Generasi pertama itu dengan safety yang apa adanya, generasi 2 itu sudah mulai baik. Kemudian ditambah lagi generasi 3 lebih efisien, ada lagi 3 plus ya dengan otomatisasi. Kemudian generasi 4 itu orang tidak perlu melakukan apa-apa. Kalau ada disaster, dia bisa padam sendiri, semacam itu. Kita masih mengharapkan dari energi terbarukan seperti angin, surya, semua sudah dimasukkan, dihitung. Tapi kita lihat nanti ya perkembangannya kayak apa. Tapi yang jelas bahwa energi itu diperlukan sebagai basis pembangunan suatu bangsa. Itu syarat utamanya kecukupan energinya. Untuk neraca energi ini kita melihat ya dari waktu ke waktu yang di neraca energi yang muncul itu. Kita berpikir selama 5 tahun ya. Jadi pemanfaatannya kayak apa, sumbernya bagaimana dan seterusnya. Nah, kalau akses nanti melalui websitenya bisa diakses dari websitenya DEN ya, website den.go.id. Dari segi neraca ini sekarang masih ada bedanya dengan yang lampau ya, neraca yang tahun 2024 ini. Kita minta tolong dong disajikan gitu ya, berapa besar sih cadangan kita fosil, terutama ya fosil kita, apakah minyak, apakah gas, apakah batu bara. Kemudian dilihat lagi neraca energinya itu seberapa jauh pemanfaatannya. Jadi cadangannya sama berapa, dimanfaatkan berapa, dan kira-kira ini bagaimana nanti ke depannya, habis atau bagaimana, sehingga bisa memprediksi itu. Allah, Tuhan itu tidak mungkin melahirkan seseorang di suatu daerah yang gersang, punya energi dan seterusnya. Yang bisa membuktikan hanya teknologi. Dan untuk itu maka harus pandai-pandai nih generasi muda terutamanya untuk melihat potensi apa yang ada di daerahnya, apakah dengan biomasanya, apakah dengan solar energinya, apakah dengan anginnya, apakah dengan lautnya, apakah dengan hidro dan seterusnya. Itu apa yang bisa dikembangkan di situ. Sementara para teknolog harus berusaha untuk menekan ongkos. Bagaimana dengan teknologi yang makin maju itu, yang dulunya mungkin tidak terjangkau karena masih mahal, bisa dikemas menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk para stakeholder energi yang lain ya kita harus bisa berhemat. Kita harus bisa berhemat dengan fosil kita ini, dan tolong kita sekarang mulai menengok pada energi baru terbarukan. Nah, ini harapannya semacam itu. Mudah-mudahan dengan transisi energi yang dicanangkan melalui kebijakan energi nasional yang baru, kita bisa mencapainya, dan itu semua adalah demi kesejahteraan bangsa Indonesia.